Halo semuanya, kali ini saya akan menceritakan tentang biografi B.J. Habibie. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kinarsi Alyamipita Aksara dari kelas 10-6. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Bab pertama yaitu profil singkat B.J. Habibie. B.J. Habibie memiliki nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie. Ia merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Orang tua bernama Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspawardojo. B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan memiliki 2 putra yaitu Ilham Akbar dan Tarik Kemal. Lanjut ke bab kedua yaitu masa pendidikan B.J. Habibie. B.J. Habibie pendidikan di SMA Dago Bandung, hingga kemudian melanjutkan perguruan tinggi di ITB, yang saat itu bernama Universitas Indonesia Bandung. B.J. Habibie hanya kuliah selama setahun di ITB, kemudian melanjutkan studinya di Jerman selama 10 tahun. Dari ratusan pelajar yang menerima beasiswa dan berangkat ke Jerman, B.J. Habibie termasuk dalam rombongan kedua yang berangkat ke Jerman tanpa beasiswa dari negara pada tahun 1955. Ibunya lah yang membiayai B.J. Habibie kuliah di jurusan teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di Univ ini yang ada di Jerman. Motivasi ia belajar di Jerman adalah tertarik untuk membangun pesawat komersial sesuai ide Soekarno dan saking ibu yang sudah susah payah membiayai pendidikan di luar negeri yang tidak murah. Tahun 1060, B.J. Habibie berhasil menyelesaikan studinya dengan predikat sempurna atau cum laude, yang rata-rata nilainya 9,5. Gelar insinyur ini membuatnya bisa bekerja di firma Talbot Industri Kereta Api di Jerman. Bab ketiga, B.J. Habibie dijuluki Bapak Teknologi Indonesia. Karena kejeniusannya, ia menemukan teori Craig atau Craig Propagation Theory yang akhirnya diberi nama rumus faktor Habibie. Ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung keretakan hingga atom pesawat terbang. Rumus inilah yang membuat B.J. Habibie memiliki julukan Mr. Craig. Karena kejeniusannya, B.J. Habibie pun memperoleh gelar Profesor Kehormatan atau predikat guru besar dari ITB dan penghargaan tinggi Ganesha Praja Manggala. Sebelum berkiprah di dunia politik, B.J. Habibie lebih dulu dikenal sebagai jenius ahli teknologi pesawat di Indonesia. Pada tahun 1973, Soeharto mengutus Ibnu Sutowo untuk pergi ke Jerman dan menemui B.J. Habibie agar ia berkarir di tanah air. Maka setahun dari kedatangan Ibnu Sutowo, B.J. Habibie pun pulang ke Indonesia dan memulai karirnya di Lembaga Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau disingkat LIPNUR sebagai pemimpin. Pada tahun 1976, perusahaan ini berubah menjadi Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN. Hingga tahun 2000 berubah lagi menjadi PT Dirgantara Indonesia. Pada tahun 1978, Soeharto juga menunjuk B.J. Habibie untuk menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia, dan ia pun menduduki posisi ini selama 20 tahun. IPTN di bawah kendali B.J. Habibie berhasil mengembangkan teknologi pesawat, yakni CN235, N250, dan N2130. Karya yang paling legendaris dari B.J. Habibie adalah N250 atau juga dikenal Gatot Kaca yang mengudara pertama kali pada tahun 1995. Gatot Kaca adalah satu-satunya pesawat turboprop yang menggunakan teknologi fly-by-wire ciptaan B.J. Habibie. Karena kiprahnya yang luar biasa bagi teknologi Indonesia, tak lama setelah tutup usia, Jokowi menyatakan bahwa B.J. Habibie adalah Bapak Teknologi Indonesia sekaligus negarawan yang revolusioner. Lanjut ke bab keempat yaitu karir politik B.J. Habibie. Karir politik B.J. Habibie dimulai sejak ia kembali di Indonesia pada tahun 1974 atas perintah Soeharto.
Mulai 1978, B.J. Habibie ditetapkan sebagai Menteri Riset dan Teknologi 10 dekade hingga Maret 1998 di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Selain itu, ia juga sempat memimpin perusahaan BUMN industri strategi 10 tahun lamanya. Tanggal 14 Maret, B.J. Habibie diangkat menjadi Wakil Presiden ke-7. Mendampingi Soeharto dalam Kabinet Pembangunan 7-21 Mei 1998 saat Soeharto lengser dari jabatan presidennya. Setelah mundurnya Soeharto, B.J. Habibie ditetapkan sebagai Presiden Indonesia ketiga pada usianya yang ke-62 tahun dengan masa jabatan yang singkat, yakni 1 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Saat B.J. Habibie menjabat sebagai presiden pada 30 Agustus 1999, Indonesia kehilangan Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah. Namun B.J. Habibie berhasil menyelesaikan masalah tersebut secara damai, yakni mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau tetap menjadi bagian dari Indonesia. Keputusan tersebut sempat menjadi kontroversi oleh para ahli dan politikus Indonesia. Bab kelima, masa jabatan Presiden B.J. Habibie. Saat ia diwarisi jabatan saat kondisi Indonesia sedang kacau dan memprihatinkan, di mana banyak daerah dan wilayah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia, dan B.J. Habibie harus mengawal semua kekacauan tersebut. B.J. Habibie sigap membentuk kabinet baru dengan peran penting agar mengembalikan dukungan dana serta memulihkan ekonomi Indonesia saat itu. B.J. Habibie juga membebaskan beberapa tahanan politik era Soeharto dan mengurangi kontrol untuk kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Itulah yang membuat sosok ini istimewa. Ia tetap berupaya untuk kembali membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik. B.J. Habibie juga berhasil menaikkan kurs dolar ke rupiah Indonesia dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 saat krisis ekonomi sebelum 1998. Selain itu, ia juga berhasil menyelesaikan likuidasi bank-bank yang bermasalah saat itu karena kondisi ekonomi Indonesia yang kacau. Pada tahun 1999, B.J. Habibie dipaksa lengser karena pertanggungjawabannya yang tidak diterima pada sidang umum MPR atas lepasnya Timor Timur dari NKRI. Kyai Haji Abdurrahman Wahid akhirnya menggantikan menjadi Presiden keempat RI. B.J. Habibie pun menjadi warga negara biasa dan kembali menetap di Jerman, meskipun sesekali berkunjung ke Indonesia. Namun sejak masa pemerintahan SBY, B.J. Habibie kembali aktif di Indonesia sebagai penasehat proses demokrasi. Pada bab ke-6 akan membahas kisah cinta B.J. Habibie. Membahas biografi B.J. Habibie tentu tidak lepas dari kisah cinta dengan sang istri yang sangat menyentuh. B.J. Habibie pernah mengungkapkan bahwa Ibu Ainun adalah mata baginya untuk melihat kehidupan. Ibu Ainun adalah pengisi kasih bagi kehidupan B.J. Habibie saat susah maupun hingga B.J. Habibie mapan. 48 usia pernikahannya hingga B.J. Habibie ditinggal Ibu Ainun wafat. Mereka selalu bersama. Ibu Ainun selalu setia menemani B.J. Habibie dan mendampinginya dengan sabar dan penuh kasih sayang. Pada 22 Mei 2010, B.J. Habibie kehilangan Hasri Ainun yang meninggal dunia karena kanker ovarium. B.J. Habibie sebelumnya tidak pernah tahu bahwa sang istri menderita kanker ovarium karena Ibu Ainun tidak pernah mengeluh sekalipun padanya. B.J. Habibie baru mengetahui 3 hari sebelum kepergian Ibu Ainun. Saat itulah ia merasa terluka. B.J. Habibie pun menulis buku yang berjudul Habibie dan Ainun, setebal 323 halaman sebagai bentuk kecintaannya pada mendiang istrinya. Buku itu kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul film yang sama. Film biografi B.J. Habibie tayang di Indonesia pada Desember 2022 dengan kisah sosoknya yang visioner dan romansa kisah cintanya dengan Ibu Ainun. Film tersebut disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan Fauzan Rizal dan diperankan oleh Reza Radian dan Bunga Citra Lestari,
yang sukses menarik perhatian masyarakat Indonesia sebanyak 4,5 juta penonton. Itulah biografi mengenai B.J. Habibie. Maaf jika ada kesalahan informasi atau sebagainya. Terima kasih. Bye-bye.